Jadi 3 senjata utama anak Tuhan adalah yang pertama apa? Firman Tuhan. Yang kedua adalah doa. Dan yang ketiga adalah iman. Sama-sama bilang firman Tuhan. Firman Tuhan. Sama-sama bilang doa. Doa. Sama-sama bilang iman. Iman. Kasih dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Tidak mungkin Tuhan yang sama yang memberkati kita, tapi Tuhan yang sama juga yang menatakan malapetaka dalam kehidupan kita. Karena sumber masalah adalah setan. Jadi jangan pernah bilang ketika kita sakit itu datangnya dari Tuhan karena mau menghukum kita. Justru Tuhan ingin menyembuhkan saudara ketika saudara membuka hati. Itu adalah intimidasi setan yang harus kita lawan, saudara. Amin. Makanya tadi saya bilang, jadi anak Tuhan kita nggak bisa pasrah sama keadaan. Karena kalau kita cuma pasrah sama keadaan, kita bisa hanyut, terseret oleh apa yang setan inginkan. Tapi kita harus aktif, kita harus menyerang segala niat setan, kuasa setan yang ingin menghancurkan kita. Kita harus lawan dengan firman Tuhan, dengan doa, dan dengan iman, saudara. Amin. Nah, itu sebabnya saya masuk pada sebuah kesimpulan penting. Lanjut. Kita dapat bertahan dan menang karena Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Siapa yang percaya? Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali. Ketika saudara mulai berpikir, oh hidup saya nggak akan kemana-mana, hidup saya akan hancur, ingat Tuhan yang pegang kendali kita. Amin. Amin. Oh, ketika kita mulai berpikir, oh saya nggak akan mungkin bisa lagi punya anak, ya kan, karena dokter sudah vonis saya mandul. Ingat Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Amin. Amin. Dan bahkan ketika setan mulai mengintimidasi dan bilang, oh kamu nggak akan menikah, kamu akan jadi jomblo seumur hidup, ingat Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Amin. 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 Betul. Oma nggak usah amin-amin lagi. Kasih kesempatan buat yang muda-muda. Amin. Gak bercanda itu ya. Sama-sama bilang Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang pegang kendali. Pertanyaannya, kapan kita tahu Tuhan pegang kendali kehidupan kita? Ketika yang pertama, ketika kita mau diatur. Banyak orang hari-hari ini yang hidupnya terlalu keras kepala, saudara. Maunya cuma berkatnya aja. Tapi saudara, apa yang kasih dalam Tuhan? Pernah saya sampaikan dalam khotbah saya yang terakhir, kalau kita mau dapat yang terbaik dari Tuhan, maka kita harus selaras dulu dengan Tuhan. Amin. Kehendak kita dengan kehendak Tuhan harus jadi satu. Kita nggak bisa gitu, kita hidup dengan jalan kita sendiri. Karena kalau kita pakai jalan kita sendiri, kita bisa sesat. Apapun yang kita minta pasti tujuannya untuk memuaskan diri sendiri. Tapi waktu kita menjadi satu dengan Tuhan, kehendak kita, keinginan kita, apapun yang kita doakan pasti Tuhan jawab. Kenapa? Karena kehendak kita udah jadi satu sama Tuhan. Amin.